Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-9 dari Open Source IT Teknologi yang berjudul Managing Files. Di sini kita akan mempelajari sekitar 10 materi. Yang pertama ada struktur directory pada Linux, aplikasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, perintah mp, dan perintah lm. Kita akan masuk ke materi yang pertama tentang struktur directory pada Linux. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang Linux, kita harus tahu dulu untuk struktur directory atau struktur file pada Linux. Nah, di sini adalah struktur directory pada Linux. Yang paling atas ini adalah slash. Slash itu bisa disebut juga sebagai root. Jadi root itu merupakan user dengan hak tertinggi pada directory. Jadi root ini adalah ketuanya dari directory yang di bawah ini. Nah, kita tidak perlu bingung dulu untuk bin, sbin, dan lainnya. Temp, lib itu tidak perlu. Kita akan menjelaskan dulu tentang usr. Usr itu adalah untuk menyimpan instalasi dari aplikasi. Nah, misal untuk di Windows itu ada yang namanya program files. Kita akan coba cek di manager, lalu ke disk. Nah, ini itu sama dengan usr tadi, yaitu untuk menyimpan data dari aplikasi-aplikasi yang diinstal. Seperti itu untuk usr. Untuk home itu adalah untuk menyimpan user pada Linux. Misal saat penginstalan kan kita disuruh membuat username atau user. Nah, di situ akan tersimpan di home. Nah, di sini contohnya ada Jen, Bill, Jeff, dan sebagainya. Yang kita pelajari lagi ada satu lagi, yaitu etc. Jadi etc itu adalah untuk menyimpan konfigurasi server pada Linux. Misal, jika kita ingin membuat web server atau konfigurasi server, itu akan tersimpan konfigurasinya di etc. Gitu. Nah, kita akan coba buka untuk Linux-nya, Debian. Kita akan masuk ke file. Kita masuk ke files. Kita coba full script. Di sini kita akan otomatis masuk ke home ya untuk yang pertama. Yang pertama kita akan masuk ke home. Seperti yang tadi kan di home itu akan terdapat username atau user pada Linux ini, tapi ini tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita belum memasuki mode root. Jadi untuk mengecek itu kita harus masuk dulu ke directory root dengan cara ke alter location ini. Lalu kita klik yang slash. Nah, slash itu kan root. Nah, jadi kita masuk ke root. Nah, di sini kita bisa cek ke home. Nah, ini adalah file user kita. Jadi benar di home itu hanya ada file user. Dan juga ada yang lain seperti root, etc ya, seperti yang saya jelaskan tadi untuk menyimpan konfigurasi pada server dan lain sebagainya. Ini akan diperlukan di materi berikutnya. Kita akan masuk coba ke home. Nah, di sini juga kita bisa mengecek untuk parent location. Untuk parent location itu biasanya di sini bisa kalian melihat properties yang tadi itu tidak ada. Nah, misal kita coba di sini di
di desktop. Kita coba masuk ke properties. Di sini kita masuk ke home /di /desktop. Itu adalah parent location. Jadi parent location ini menunjukkan file yang ada di atas directory ini, directory yang ada di atas directory desktop misalnya, yaitu home/li/desktop, seperti itu untuk parent location. Nah, baik, seperti itu untuk struktur directory pada Linux. Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang navigasi. Nah, kita akan belajar navigating path. Navigating path ini kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada Linux sendiri. Nah, di sini ada beberapa perintah dasar, diantaranya cd, pwd, dan ls. Nah, di cd itu untuk melihat atau untuk membuka directory yang kita belum buka. Misal, ini kita akan coba cd/home. Di sini kita akan masuk ke home. Untuk pwd itu untuk melihat di mana kita berada. Misal kita sedang berada di folder home/user kita. Nah, saat kita mengetik pwd, itu akan tertulis /home/usernya. Untuk ls itu untuk melihat file apa saja yang ada pada directory tersebut. Misal di root itu ada lbin, sbin, dan lain sebagainya. Itu akan terlihat pada saat kita mengetikkan ls. Kita akan langsung masuk ke Debian Linux-nya. Nah, saat kita membuka CLI atau file manager, di sini akan otomatis masuk ke folder home. Defaultnya akan ke home. Di sini home. Untuk menandakan ini itu ada yang di belakang dolar ya, seperti ini. Ini tanda kita sedang berada di home. Untuk kita masuk ke folder root, kita bisa masuk ke su, lalu masukkan password yang sudah kita buat saat penginstalan. Nah, ini saya sudah masuk ke folder root home. Untuk di sini kan ada location, langsung klik yang ini. Gitu. Jadi kita masuk ke directory rootnya dan ketikkan cd/root. Sini kita masuk ke cd/root. Sini kita coba pwd untuk melihat di mana kita berada. Di sini kita sedang berada di /root. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba ls. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya, karena di root itu tidak ada apa-apa. Kita akan coba cek di sini. Masuk ke root. Nah, di sini tidak ada file apapun di root ini. Kita kembali saja. Tidak ada apapun di root ini. Oke, kita akan coba masuk ke home. Kita akan masuk ke directory home, cd/home. Kita sudah masuk ke directory home. Nah, di sini kita akan coba pwd di mana kita berada ya. Sekarang kita di /home. Kita akan coba ls, file apa saja yang ada di home ini. Nah, ini ada file namanya andi. Kita akan coba masuk home. Nah, sama kan untuk perintah dari home ini itu sama. Lalu kita akan coba masuk ke directory root, bukan directory root, kita akan masuk ke rootnya ya, jadi bukan directory, kita akan masuk ke cd/enter. Nah, di sini kita masuk ke directory / itu kita akan coba pwd. Nah, di sini kita masuk ke folder yang ini, jadi seperti ini. Nah, kita masuk di sini di atas dari user, home, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita akan coba ls.
atau di sininya kita bisa masuk ke sini. Nah, kita masuk ke folder yang ini ya, slash ini masuk. Nah, ini akan ada file-file seperti ini. Coba ls. Nah, di sini ada banyak file ya, sama seperti yang ini, bin, etc, dan lain sebagainya. Bisa. Kita akan coba masuk ke, jadi untuk masuk ke directory itu dengan cara cd slash run, misal cd slash nama direktorinya. Nah, kita masuk ke directory tersebut. Lalu untuk bagaimana cara kita melihat kita sedang di directory mana, itu menggunakan command pwd. Nah, itu masuk. Dan juga untuk melihat file yang ada di directory tersebut, kita hanya bisa mengetikkan ls. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan dari navigating path. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang absolute versus relative path. Misalnya kita akan coba ya. Absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawali tanda slash, atau relatif itu tidak diawali dengan slash. Ada untuk tadi kita untuk masuk ke folder itu dengan cara cd slash home misalnya. Nah, untuk relatif itu tidak diawali slash seperti ini. Nah, jadi cd home seperti itu saja. Kita akan coba contohkan di sini. Misal kita sedang berada di home directory, lalu kita ingin masuk ke yang bin atau lib. Di sini kita harus memasukkan dulu yang namanya itu absolute path. Jadi cd slash bin. Jika kita ingin relative path, itu misal kita masuk ke directory usr terlebih dahulu, lalu kita bisa menggunakan relative path. Jadi cd slash bin atau cd slash lib. Jadi tidak perlu pakai slash. Jadi cd bin, cd lib. Seperti itu untuk pengertian dari relatif dan absolute path. Jadi absolute itu menggunakan slash, atau relatif itu tidak. Kita akan coba contohkan di virtual machine kita. Nah, seperti ini kita clear dulu. Kita akan masuk ke directory terutama lagi. Kita akan coba ls sama. Oke, sama ya, ada desktop, dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Di sini kita akan coba masukkan command suite. Kita akan masuk ke folder root. Kita masuk juga ini ke folder root. Di sini kita akan coba cek apakah kita sudah di folder root. Oke. Belum. Kita akan coba masuk. Oh, ini sudah ya. Di home, benar. Oke, kita akan coba masuk dulu ke cd home. Kita akan masuk ke folder home. Cd slash home. Jadi kita masuk ke directory home. Kita coba pwd, dan kita masuk ke slash home. Di sini kita akan coba ls. Nah, di sini ada folder ad, kita akan coba samakan, nah, sama ya. Ada folder ad juga. Di sini kita akan coba masuk dulu ke folder slash atau directory slash, jadi directory rootnya ya. Cd slash cd slash. Nah, jadi kita masuk ke directory slash. Nah, coba ls. Nah, di sini ada file seperti ini. Sama ya, kita masuk dulu ke directory slash, sama dengan ini. Oke, seperti itu. Kita akan masuk lagi ke cd kita akan masuk ke
klik ke CD ETC ya. Kita masuk dulu ke ETC. Di ETC ini kan ada file lagi yang namanya Apache. Kita akan coba cek di ETC. Nah, kita akan masuk ke folder Apache 2 ini dengan cara mengetikkan cd /etc /apache 2. Nah, seperti itu untuk masuk ke Apache. Nah, ini dinamakan absolute path. Jadi menggunakan slash. Nah, ini kita akan menjelaskan dari relative path, jadi tidak menggunakan slash. Sini kita akan masuk dulu ke cd ke directory etc ya. Atau kita masuk ke slash dulu. Nah, sini. Nah, di folder root ini kan, di folder slash ini kan ada di bawahnya itu ada etc. Jadi kita bisa menggunakan relative path karena tidak terhalang oleh folder apapun. Kita akan coba cd etc. Tidak perlu slash. Masuk. Kita akan coba juga masuk di sini. Masuk ke etc. Kita masuk lagi ke Apache 2. Karena tidak terhalang apapun, jadi foldernya tidak terhalang apapun untuk Apache 2 dan etc ini, jadi kita tinggal ketikkan saja cd tanpa slash, jadi Apache 2. Nah, itu ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari relative path dan absolute path. Jadi absolute itu diawali dengan slash dan relatif tidak diawali dengan slash. Baik, ini kita akan lanjut ke materi spesial karakter. Jadi di sini kita akan menjelaskan setiap karakter pada Linux, misalnya titik, dolar, tanda lengkung, dan lain sebagainya. Sini kita akan masuk dulu ke Debian-nya. Sini ada lambang pertama itu, karakter yang pertama itu ada tanda lengkung seperti ini. Nah, untuk di sini itu ada di sebelah kiri satu pada keyboard. Jadi di sini menandakan bahwa kita sedang berada di directory home. Nah, misal kita akan coba masuk dulu ke masuk ke root. Sini kita masuk ke home dari root. Kenapa tidak ada lambang lambung seperti ini? Dikarenakan ini bukan directory root yang sebenarnya. Nah, directory root yang sebenarnya itu ada pada cd/root. Nah, sini adalah untuk directory root. Nah, jadi home dari root ini kita akan coba pwd. Nah, kita sedang berada di /root. Nah, jadi kita akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu tanda dolar seperti ini. Kita coba cek dulu. Tanda pagar seperti ini, tanda dolar seperti ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses user. Jadi di sini kita terbatas ya untuk mengkonfigurasi pada tab CLI ini. Jadi ini kita hanya memiliki akses user saja. Seperti itu. Nah, kita akan coba masuk lagi ke root. Kita akan coba ini. Sini ada yang namanya pagar. Pagar seperti ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di pada akses root. Jadi di sini kita bisa bebas melakukan apa saja ya, karena kita sedang berada pada akses root. Good. Kita akan coba masuk dulu ke cd slash. Nah, di sini kita akan masuk ke titik ya.
lambang yang berikutnya ada titik. Jadi di sini kita bisa titik ini untuk memperlihatkan direktory yang sekarang. Misal kita akan coba mengetikkan ls titik. Jadi di sini kita akan memperlihatkan file-file yang ada pada direktory yang sekarang di ls titik. Seperti itu untuk penggunaan dari titik. Kita akan coba seperti ke di sini kita akan coba wwd yang berada di root ya. Di sini juga ada yang terakhir yaitu titik 2. Jadi di sini adalah untuk melihat parent directory. Untuk kembali ke parent directory atau mengecek parent directory. Jadi parent directory itu adalah file yang ada di atas file saat ini. Misal kita akan coba masuk dulu ke etc cd oke, kita akan coba masuk ke apache 2 cd apache 2. Ini menggunakan relatif set ya. Di sini bisa kita akan kembali ke parent directory yang kita akan kembali ke parent directory. Kita bisa menggunakan command cd titik-titik. Nah, sini kita masuk ke parent etc. Jadi kita bisa mengkonfigurasi untuk etc. Jadi apache itu kan di bawah etc. Jadi kita bisa melihat untuk etc seperti itu. Kita akan coba masuk lagi ke apache. Misal kita ingin memperlihatkan file yang ada pada parent directory. Parent directory apache 2 kan etc. Jadi kita akan memperlihatkan pada apa saja yang ada pada etc. Cara ls titik-titik. Nah, ini adalah yang ada pada parent directory dari apache 2 yaitu etc. Seperti itu untuk pengenalan dari spesial karakter. Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang membuat file dengan touch. Membuat file dengan touch itu adalah kita akan membuat file dengan touch itu, misal kita akan membuat file d.txt, kita akan membuat file.txt dengan cara menggunakan command touch. Seperti apa? Kita akan coba. Di sini kita sudah masuk ke home directory. Jadi untuk membuat file dengan touch itu, kita bisa mengetikkan touch sebagai contoh ya, touch test.txt. Jadi ini kan di home directory, nanti filenya juga akan muncul di home directory. Kita akan coba. Nah, ini sudah muncul ya, test.txt. Jadi seperti itu untuk membuatnya. Nah, misal kita akan coba terapkan dari absolute path. Absolute path itu kan kita akan membuat file seperti ini di folder, misalnya folder gambar, tanpa masuk ke folder gambar. Jadi tanpa masuk seperti ini. Tanpa masuk seperti ini ya. Jadi kita melakukannya dari luar ya. Kita akan coba keluar dulu ya. cd titik-titik. Ya, saya berjalan ininya bahasa Indonesia, mungkin belum saya ubah. Kita akan coba buatnya dengan cara touch gambar slash yang disebut, kita akan coba contohkan saja s.txt. Sudah ya, kita akan coba gambar ada untuk filenya seperti itu. Kita akan coba masuk ke, kita akan coba
cek ya, ls gambar ada file s.txt yang sudah kita buat tadi. Jadi itu ya untuk materi pembuatan dengan tas. Jadi kita hanya membuat file.txt saja. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang perintah ls advance. Jadi kita akan masuk ke perintah ls advance. Jadi ls seperti yang kita tahu, command ls itu adalah untuk memperlihatkan file apa saja yang ada pada directory yang sedang kita gunakan. Perintah ls advance ini kita bisa memperlihatkan lebih rinci ya pada file yang kita ls. Nah, kita akan coba login dulu. Ini kita sudah masuk ke home directory, kita coba exit. Kita masuk ke terminal, masuk ke terminal. Nah, seperti ini. Ini untuk ls ya, kita akan coba command ls biasa ls saja. Nah, di sini hanya memperlihatkan file yang biasa ya, jadi yang terlihat dokumen, gambar, musik, dan ini yang saya buat di video sebelum di materi sebelumnya. Sini kita akan coba komen salah satu komen ls yaitu ls min a. Nah, di sini untuk ls min a itu memperlihatkan file-file yang tersembunyi yang tidak ada di ls yang biasa. Nah, file tersembunyi ini ditandai dengan titik pada awalnya. Jadi itu untuk penggunaan ls min a. Ada lagi yaitu ls min l. Nah, di sini itu memperlihatkan rincian dari apa yang ada di sini. Untuk contohnya di sini WR ini tidak perlu dirangkan. Nah, untuk tanggal dan bulan ini itu bisa jadi pas pembuatan atau pas terakhir kali diakses. Ini untuk AUG 18 ini saat pertama kali dibuat karena belum pernah saya akses sama sekali, jadi masih default. Nah, untuk untuk AUG 24 ini pada gambar dan ini itu karena sudah pernah saya akses sebelumnya ya di materi sebelumnya, jadi berubah jadi tanggal 24 tanggal 24 seperti itu. Nah, di sini komen ini juga bisa disatukan jadi ls min la. Nah, ls min la itu berarti bisa melihat file-file tersembunyi dan juga tanggal dan rincian lainnya. Titik kc, titik c ini bisa dibuat tahun 20 Agustus 24 jam 19.05, nanti Agustus 24 19.04 dan lain sebagainya. Jadi itu untuk perintah ls advance. Kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kita akan membahas untuk membuat direktori dengan mkdir. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membuat file dengan touch. Jadi ini hanya membentuk file ya, .txt. Nah, untuk membuat direktori dengan mkdir ini, jadi kita membuat direktori atau folder. Bisa dengan cara seperti ini, mkdir namanya bebas. Kita coba kita coba ls ada ya. Oke, nah kita akan coba masuk dengan cara masukkannya dengan cara cd, masukkan yang tadi do. Nah, kemudian ketikkan saja yang inisial ya, do tab enter seperti itu. Di sini kita juga bisa membuat file di dalam direktori dengan cara mkdir bisa
dir 1, ls 2, sudah ada ya, mk dir 1 slash dir 2, sudah. Kita tanda panah atas slash dir 3. Di sini kita membuat lagi di bawah dir 3. Kita coba oke, kita masuk dulu ke mk cd dir 1, oke, ls ada ya di dua. Kita masuk lagi cd. Nah, sini ada ls, ada dir 3. Kita masuk lagi cd dir. Oke, coba ls. Oke, tidak ada ya, karena ini yang terakhir. Kita coba cd. Oke, kita akan coba lihatkan untuk ls min la. ls min la aja. Di sini kita bisa memindahkan directory dan juga file yang biasa. Di directory itu file yang di sininya atau tulisan di sini itu diawali dengan huruf D. D itu untuk directory. Sedangkan untuk file yang biasa tidak diawali dengan D ya. Contoh untuk test.txt ini tidak diawali dengan D, itu rw dan lain sebagainya. Jadi itu untuk membuat directory dengan mkdir. Kita akan lanjut ke materi perintah cp. Baik, kita akan lanjut ke perintah cp. Jadi cp itu adalah copy ya. Copy, jadi kita akan mengcopy file ya, dari directory A ke directory B misalnya. Seperti itu. Kita akan coba masuk langsung ke Debian-nya. Kita coba clear dulu ya. Oke. Di sini untuk mengcopy, kita akan coba copy file yang kita akan coba file ini copy ke file. Nah, kita akan coba copy file ini ke sini. Komennya adalah cp, itu kan gambar. Kita akan coba ketikkan filenya s.txt, sini spasi, lalu tujuan dari filenya ya. Seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Di sini s.txt, kita coba ls. Nah, ada s.txt. Seperti itu untuk mengcopy-nya. Jadi di sini tuh harus terdiri dari copy, source, dan destinasinya. Source-nya itu tempat awalnya itu digambar, di copy ke destinasinya yaitu ke home.adli, seperti itu. Jadi harus terdiri dari itu. Di sini kita akan coba copy lagi ya file yang ada di sini. Kita akan buat ulangnya. Touch, gambar, kita coba s get.txt.
prosesnya. Kita cek. Oke, coba hasilnya ls. Ada ya. Kita akan copy dengan cara seperti tadi ya, cp masukkan direktori awalnya, lalu ketikkan filenya yang mau di copy, lalu ketikkan juga kemana kita akan mengkopinya. Sudah, kita coba ls. Ada ya, kita coba filenya tadi close mungkin. Selanjutnya kita akan jadi misal kita ingin mengcopy beberapa file, misalnya kita akan coba buat lagi saja touch. Oke, misal kita ingin memindahkan ketiga file yang sudah kita buat tadi, cps.txt, z.txt, dan d.txt. Misal kita ingin memindahkan sekaligus 3, jadi kita cukup ketik seperti ini, lalu ketik juga lokasi yang ingin kita copy kemana gitu. Kita akan copy ke desktop. Kita enter. Kita coba ls desktop. Oke, ada ya. Dua file yang sudah kita copy tadi sudah masuk ke desktop. Di sini kita akan coba misal untuk memindahkannya itu ada 100, txt-nya 100. Di sini kita bisa simpulkan dengan cara cp titik cp bintang .txt. Jadi kita simpulkan dengan bintang. Jadi semua file txt yang akan tercopy. Kita coba direktorinya ke direct. Oke, sudah. Kita coba ls. Sudah tercopy ya untuk file yang tadi. Misalnya kita ingin mengcopy direktori, yaitu dengan cara command. Kita coba masuk dulu ke file yang sudah kita buat ya sebelumnya, yaitu ls dir 1. Ada dir 2 dengan cara ketikkan cp untuk mengcopy direktori itu min r, lalu kita ketikkan dir 1/dir 2. Jadi akan mengcopy dir 1 dan dir 2 ke mana yang kita akan copy. Kita masukkan home, oke, enter, dan sudah ada. Nah, ini sudah tercopy, sudah masuk. Jadi seperti itu untuk perintah cp. Kita akan masuk ke perintah mp. Itu adalah perintah untuk kita bisa gunakan untuk rename file ya.
Jadi kita bisa mengganti nama filenya, misal salah penamaan. Jadi kita bisa ganti dengan cara menggunakan perintah mp. Dan juga di perintah mp ini kita juga bisa memindahkan file ya, bukan di copy tapi dipindahkan. Jadi tidak ada filenya di directory itu, pindah seperti itu. Kita akan coba masuk lagi ke terminal. Clear dulu ya. Clear. Oke. Di sini untuk rename file kita bisa gunakan mp. Nah, kita akan ganti s.txt ini ya. Kita akan ganti namanya. Misal di sini itu nama file awalnya, file awal, terus spasi, lalu nama barunya untuk file itu. Jadi seperti itu ya, untuk formatnya. Kita akan ganti mps.txt menjadi replace.txt. Oke, namanya sudah terganti ya, jadi replace.txt. S. Nah, bisa. Jadi sudah terganti untuk nama s.txt. Jadi .txt tadi jadi replace.txt. Sudah seperti yang saya bilang sebelumnya, mp ini bisa digunakan untuk memindahkan juga ya, memindahkan file. Itu dengan cara kita akan coba buat dulu file di Dudex ini ya. Kita touch. Nah, touch. File.txt namanya sebagai penamaan saja. Oke, sudah ada di hasilnya. Oke, file.txt kita akan pindahkan dengan cara kita masuk dulu dengan cara absolute yaitu mp back filenya ya, nama filenya tadi file.txt. Lalu dipindahkan mau kemana? Kita akan pindahkan ke sini saja, yaitu dengan cara titik. Jadi di sini untuk titik itu bisa memindahkan, jadi titik itu untuk direktori saat ini. Jadi dipindahkan ini ke direktori saat ini dengan cara titik ya. Jadi bisa juga dengan slash home. Nah, supaya lebih gampang itu titik saja. Oke, sudah ini. Oke, file.txt coba ls txt. Di sini akan hilang karena sudah terpindahkan ke home directory. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, menit tadi terakhir ya, perintah rm. Kita akan masuk ke perintah rm. Jadi perintah rm itu adalah perintah remove atau menghapus dengan cara command rm. Nah, untuk menghapus direktori itu dengan cara rmdir. Kita akan langsung saja praktekkan ya di terminal pada ini. Kita clear dulu. Nah, di sini saya akan menghapus file halo ya, dengan cara rm halo.txt. Sudah tidak ada ls, filenya sudah tidak ada. Untuk menghapus filenya lebih dari satu, kita bisa gunakan komen rm halo bintang. Jadi semua yang namanya halo akan terhapus. Oke, sudah terhapus ya semuanya. Semua nama halo tadi sudah terhapus. Nah, di sini kita akan coba menghapus
directory ya. Kita gunakan command rm dir. Nah, nama directory-nya apa? Kita akan hapus direct yang direknya aja. Oh, ini direknya aja. Itu kita enter. Kalau tadi sudah habis, sudah terhapus ya. Jadi seperti itu untuk menghapus directory. Di sini misal kalau ada file ya, yang di dalamnya ada file dan lagi ada directory yang di dalamnya directory lagi, itu tidak bisa dihapus dikarenakan masih ada file di dalamnya. Kita akan coba dir satu. Jadi tidak bisa terhapus. Jadi kita harus coba rmdir dir satu. Dir 2 dir 3. Jadi kita akan menghapus dir 3 dari dir 2 dan dari dir 1. Enter. Dir 2 nya, dir 3 nya sudah hilang. Oke, sudah tidak ada. Kita akan hapus dir 2 nya. Kita hapus ini aja, kita tanda-tanda lalu bentar. Oke, sudah kosong. Sekarang tinggal kita hapus file yang pertamanya, dir 1. Dir pertamanya kita bentar. Sudah terhapus ya. Jadi seperti itu untuk perintah rm. Baik, segitu saja untuk video penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.